anak-anak, salam olahraga. Selamat datang di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Delila Eka Eristika Maya. Saya sebagai guru PJOK di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Karena sekarang masih musim pandemi, jadi usahakan meskipun kalian di rumah saja, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, saya ingatkan ada 3 poin penting, 3M. Apa saja itu 3M? Yang pertama adalah memakai masker. Ini penting apabila kalian keluar rumah. Nah, kemudian yang kedua adalah mencuci tangan minimal 20 detik dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak saat kalian di tempat ramai atau di luar seperti itu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, kemudian diberikan kelancaran dan berguna untuk kegiatan kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Delila akan memberikan materi kepada kalian tentang senam lantai. Nah, ada yang tahu senam lantai? Atau bahkan ada yang sudah pernah melakukan senam lantai? Nah, senam lantai ini merupakan salah satu bagian dari rumpun senam. Jadi senam itu ada banyak jenisnya. Nah, salah satunya adalah senam lantai. Oke, sebelum itu silahkan kalian siapkan alat tulis terlebih dahulu dan buku kalian. Apabila ada materi atau hal-hal penting yang sudah Delila sampaikan, kalian wajib untuk mencatatnya. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku. Oke, baik. Sudah disiapkan semua alat tulisnya? Oke, Bu Delila mulai ya pembelajaran hari ini. Kita mulai membahas tentang sedikit sejarah tentang senam lantai. Oke? Nah, senam itu merupakan salah satu bagian dari rumpun senam. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, senam itu macamnya banyak. Salah satunya adalah senam lantai. Di Indonesia, senam lantai sudah lama sekali diperlombakan. Ya, sudah banyak sekali diperlombakan. Dan organisasi senam lantai di Indonesia ini bernama Persani, singkatan dari Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Organisasi itu dibentuk pada tahun 1963, tepatnya pada tanggal 14 Juli di Jakarta. Seperti itu. Organisasi itulah yang menaungi olahraga senam di Indonesia. Itu ya sejarah singkatnya untuk senam di Indonesia. Nah, yang kedua, Bu Delila ingin menjelaskan kepada kalian apa saja sih macam-macam dari senam lantai. Nah, macam-macam senam lantai pun juga banyak, Nak. Jadi ada beberapa yang harus kalian ketahui dan kalian pelajari. Salah satunya, atau mungkin kalian sudah tahu ya, ada roll depan, kemudian ada roll belakang, lalu ada kayang, kemudian ada sikap lilin, meroda, lompat harimau, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan Bu Delila jelaskan kepada kalian adalah kayang dan sikap lilin. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 2 macam saja gerak senam lantai. Yang pertama adalah gerak kayang dan yang kedua adalah sikap lilin. Nah, ada yang sudah tahu bagaimana cara melakukan kayang, bagaimana cara melakukan sikap lilin? Nah, kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini ya. Silakan, apakah sudah dipersiapkan bukunya? Jika sudah, jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting apa yang saya sampaikan.
pada pembelajaran kali ini. Oke, Nak? Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu gerakan kayang. Nah, gerakan kayang adalah posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat penuh perut dan panggul. Jadi bisa sambil kalian bayangkan, gerakan kayang itu seperti membalikkan badan, seperti salto, seperti itu. Jadi dimulai atau diawali dengan posisi tidur. Bisa dengan posisi tidur, bisa juga dengan posisi berdiri. Tetapi lebih mudahnya kalian melakukan dengan awalan tidur, seperti itu, ya. Jadi saya ulangi, cara melakukan kayang sambil bisa kalian bayangkan ya, seperti kalian salto atau posisi badannya terbalik. Jadi perut dan pinggulnya terangkat ke atas, seperti itu. Ya, sudah ada yang pernah tahu sikap kayang kan? Oke, sudah dicatat belum? Oke, saya lanjut kedua ya, ke sikap yang kedua. Yang kedua adalah sikap lilin. Nah, sikap lilin ini merupakan sikap tidur telentang, kemudian kedua kaki diangkat ke atas, rapat secara bersamaan. Jadi, seperti lilin, kalau kalian tahu ya, gerakannya seperti lilin. Kemudian, pinggang ditopang kedua tangan, dan pundak tetap menempel pada lantai. Sambil dibayangkan ya anak-anak, sudah ada yang tahu kan sikap lilin itu seperti apa? Jadi saya ulangi lagi, sikap lilin itu adalah gerakannya dimulai dari tidur, kemudian kaki diangkat secara bersamaan dalam posisi rapat, seperti itu. Baik anak-anak, sudah paham ya apa yang sudah saya sampaikan tadi? Bagaimana sih cara melakukan sikap kayang, kemudian bagaimana sih cara melakukan sikap lilin, seperti itu. Nah, pada segmen berikutnya Bu Delila akan memberikan contoh, akan mempraktekkan, menunjukkan kepada kalian bagaimana sih cara melakukan sikap kayang dan bagaimana cara melakukan sikap lilin. Oke ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, untuk sesi sekarang Bu Delila akan dibantu oleh rekan Bu Delila. Di sebelah saya sudah ada Pak Denny, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Denny Hananto, guru PJOK dari SMP Negeri 27 Surabaya. Baik, biasa dipanggil Pak Denny ya? Betul. Oke. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Delila seperti yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya, yang akan saya jelaskan di segmen kali ini adalah gerakan kayang dan sikap lilin. Nah, ada yang tahu gerakan kayang? Ada yang tahu juga gerakan sikap lilin? Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara melakukannya dan rangkaian-rangkaiannya atau urutan-urutannya bisa nanti dipraktekkan atau dicontohkan oleh Pak Denny ya. Perlu diingatkan ke anak-anak untuk mempersiapkan alatnya. Betul. Jadi sebelum kita melakukan senam lantai perlu disiapkan alat-alat. Alatnya usahakan pakai matras ya Pak ya. Jadi harus menggunakan alas yang jangan keras seperti itu karena nanti bisa membahayakan. Oke, kemudian pendampingan. Nah, itu juga penting. Pendampingan ya. Jadi apabila kita melakukan senam lantai, gerakannya rumit, gerakannya susah, itu perlu ada pendampingan. Jadi entah itu orang tua, entah itu saudara, terserah, begitu ya. Oke, pada kali ini yang akan pertama kita lakukan adalah gerakan apa Pak Denny? Gerakan kayang. Nah, yang mencontohkan adalah Pak Denny ya. Oke, anak-anak, gerakan kayang itu seperti yang sudah kalian tahu, gerakan kayang ini ada dua, permulaannya atau awalannya bisa dengan berdiri atau berbaring. Nah, dimulai dari berdiri juga bisa, dimulai dari berbaring juga bisa. Nah, kali ini yang akan dicontohkan oleh Pak Denny berbaring dulu aja. Berbaring dulu, oke. Perhatikan ya anak-anak bagaimana cara melakukannya. Baik anak-anak.
yang pertama untuk melakukan kayang adalah posisinya berbaring seperti ini ya. Kemudian step yang kedua adalah meletakkan telapak tangan lebih tepatnya di sebelah kanan atau kiri telinga. Nah, seperti ini. Jadi yang menempel di matras adalah telapak tangannya, ya. Kemudian step yang ketiga adalah menekuk lutut dan dibuka selebar bahu. Seperti yang bisa kalian lihat, anak-anak. Baik, langkah berikutnya adalah mengangkat badan ya, anak-anak. Jadi posisi badannya membentuk setengah lingkaran atau membentuk busur. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Jadi lengannya lurus, kemudian kakinya juga lurus. Oke? Nah, kembali ke sikap awal berbaring. Seperti itu. Mudah bukan melakukan kayang? Oke. Sudah paham ya anak-anak bagaimana cara melakukan kayang? Saya ulang lagi. Jadi tadi Pak Denny kesulitannya apa? Jadi begini Bu Delila dan anak-anaknya di rumah, ketika kita melakukan sikap kayang, ya, seperti yang Bu Delila sampaikan tadi, usahakan kalian yang pertama melakukan gerakan pemanasan, supaya ketika kalian melakukan gerakan kayang, itu badan kalian terasa ringan atau lentur. Jadi fungsinya di gerakan pemanasan seperti itu ya, Bu Delila. Jadi poin pentingnya di sini adalah kelenturan ya, kelenturan tulang punggung ya Pak ya. Nah, yang diutamakan adalah kelenturan tulang punggung. Perlu kalian perhatikan bahwa dalam melakukan sikap kayang itu yang paling terpenting atau yang paling utama adalah kelurusan tulang punggung. Ya, betul. Nah, jika tulang punggung kalian kaku, itu akan terasa sulit. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana caranya supaya tulang punggungnya luas atau tidak kaku? Dengan cara pemanasan. Nah, perbanyak pemanasan. Entah itu menarik lengan ke atas, ya, kemudian seperti menggeserkan seperti pinggang ya. Jadi fokusnya atau perkenaannya di tulang punggungnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Bu Delila akan memberikan sedikit catatan atau tambahan kepada kalian untuk arah pandangan. Jadi bagaimana arah pandangan atau kemana arah pandangan saat melakukan kayang. Jadi di sikap awal karena posisinya berbaring ya Pak, berbaring, jadi otomatis pandangannya adalah ke atas. Nah, ketika sudah melakukan kayang sempurna atau membentuk busur ya anak-anak, otomatis pandangannya akan berubah ke belakang. Seperti itu. Bisa dibayangkan ya. Oke. Baik, Pak Denny mungkin akan menyampaikan sedikit ya. Ya. Baik anak-anak, mungkin lebih jelasnya kalian bisa perhatikan tayangan video berikut ini. Baik anak-anak, sudah diperhatikan kan videonya ya? Mudah bukan cara melakukan kayang? Kalian bisa mencoba melakukannya di rumah, tapi jangan lupa ya menggunakan alas atau matras supaya kalian tidak cedera seperti itu. Nah, untuk gerakan kedua yaitu sikap lilin, kita akan membahas di segmen berikutnya, segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, pada segmen ketiga ini Bu Delila dan Pak Denny akan membahas atau menjelaskan bagaimana sih cara melakukan sikap lilin yang baik dan benar. Ya, Bu
Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Pak Denny. Ya, terima kasih Bu Delila. Baik anak-anak, di segmen ketiga ini seperti yang disampaikan Bu Delila tadi, kami akan melanjutkan pembelajaran senam lantai yaitu sikap lilin. Jadi anak-anak dipersiapkan, mungkin ada hal yang penting untuk dicatat, disiapkan alat tulisnya. Sudah? Kemudian kalau punya alas atau matras ya di rumah disiapkan untuk mengikuti atau mempraktekkan apa yang kami nanti praktekkan. Jadi pahami ya? Ya. Anak-anak jangan lupa sebelum melakukan gerakan sikap lilin ini melakukan yang namanya gerakan pemanasan. Ya, karena penting sekali ya Bu Delila ya. Oke, baik, perhatikan ketika kami melakukan gerakan sikap lilin. Baik anak-anak, sikap awal ambil posisi tidur seperti ini ya. Jadi kaki lurus ya. Kedua tangan diletakkan di samping badan. Mungkin yang mau mempraktekkan bisa diikuti. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah angkat kaki sambil dilecutkan ke atas, lurus, dibantu dengan kedua tangan berada di belakang pinggul. Siap? Angkat dan lecutkan kedua kaki ke atas dengan posisi lurus, dibantu dengan kedua tangan yang berada di pinggul. Saya ulang lagi, gerakan selanjutnya yaitu angkat kedua kaki sambil dilecutkan ke atas secara lurus dan dibantu dengan kedua tangan di pinggul. Ya, seperti ini anak-anak ya, posisinya lurus ya, kemudian dibantu dengan kedua tangan berada di pinggul ya. Bisa dipahami anak-anak? Baik, mungkin yang sudah mempraktekkan gerakan ini mungkin bisa diulang-ulang lagi ya Bu Delila ya, supaya gerakannya lebih lurus. Baik anak-anak, itu tadi gerakan sikap lilin ya. Mungkin ada yang sudah mempraktekkan kan di rumah? Bisa? Ya. Bu Delila tadi ketika Bu Delila melakukan sikap lilin mungkin ada kendala atau bagaimana, bisa disampaikan? Iya, memang dasarnya untuk senam lantai ini kan sangat membutuhkan kelenturan ya Pak. Iya betul. Jadi nggak hanya kayang, jadi sikap lilin pun ini sebetulnya juga perlu kelentukan tubuh, terutama kelentukan di tulang punggungnya. Seperti itu. Karena kalau kaku jelas terasa susah. Seperti itu. Jadi anak-anak itu tadi gerakan yang kami praktekkan. Baik anak-anak, bagaimana setelah kalian melihat video tadi, mudah bukan cara melakukan sikap lilin? Yang terpenting itu ada satu tadi ya, jadi kelentukan tubuhnya sangat diperlukan di sini. Betul sekali. Ya, betul ya Pak? Betul. Oke, setelah kalian sudah melihat video, Bu Delila dan Pak Denny akan memberikan tugas. Nah, apa itu tugasnya? Tugasnya anak-anak, catat ya, yaitu tugasnya kalian bikin foto kolase dari gerakan kayang dan sikap lilin. Oke, setelah kalian sudah buat kolase, kalian kumpulkan di masing-masing guru BCOK-nya. Paham anak-anak? Sudah jelas ya? Oke. Tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Oke anak-anak, saya ingatkan lagi, sekali lagi, jadi untuk senam lantai itu medianya memang harus benar-benar Pak, bukan bidang yang keras. Betul. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih baik menggunakan matras atau mungkin bisa kalian lakukan di kasur. Ya, kasur nah, benar. Kalau kalian tidak punya matras, bisa kalian lakukan di kasur. Baik, cukup anak-anak untuk pembelajaran kali ini.
Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Dan mungkin Pak Denny mau menambahkan? Ya, Bu Delila dan anak-anak yang berada di rumah, kami mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, ketika kalian berpergian dari rumah, jangan lupa memakai masker. Kemudian ketika kalian berada di luar, jangan lupa jaga jarak dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah tidak lupa untuk mencuci tangan. Ya. Minimal 20 detik menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja.